Many times we show our status, we up, yeah, begitu ya. Hello, I'm here, ya, dan sebagainya. Itu langsung kualitas rihlah kita tak lagi bermakna. Ya. Sebab rasa taubat yang tadi si Cimot itu tak ada. Kalaupun ada, pasti ingin sekali selalu menatap Ka'bah. Hatinya terpaut dengan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lebih kepada kerinduan kepada yang gaib, yaitu Allah. Merindukan Allahnya, merindukan surganya, merindukan berjumpa dengan orang-orang solehnya. Tidak melihat kepada hal-hal yang dilihat oleh mata kepala, tapi lebih mata batin kuat daripada mata kepala. Maka kualitasnya juga akan berbeda. Banyak orang ibadah, ya, ada umur yang berkah, ada umur yang tidak berkah. Ada dua orang ahli ibadah, Pak, sepanjang umurnya di ibadah, tapi ada orang yang sedikit hidupnya, pendek umurnya, tapi banyak manfaatnya. Ibadah sekali tapi bisa mengalahkan ibadah orang yang berkali-kali. Nah, itulah dinamakan dengan ketulusan. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha." Rasul bersabda dalam Mi'raj. Rasul bersabda ketika Mi'raj melihat seorang laki-laki kegirangan masuk ke dalam surga hanya karena memotong dahan pohon yang mengganggu jalan. Ya Allah, di pohon, aduh, diambil, digodot, ditumbangkan sehingga orang yang jalan itu feel safety lah. Hanya karena itu, ternyata ibadah dia banyak, tapi tak bermakna. Ya, ternyata ketulusannya adalah ketika dia menebang pohon orang yang jalan, ternyata dia masuk surga karena ibadahnya memotong pohon itu yang lebih tulus dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Coba bisa lihat. Jadi ibadah yang sedikit itu tak perlu, tapi bermanfaat, berkualitas. Nah, kalau bisa banyak kita punya ibadah dan juga berkualitas. Tapi banyak tak ada berkualitas, tak ada manfaat, gitu ya. Nah, itu kurang manfaatnya namanya. Nah, inilah perlunya dinamakan dengan kualitas. Jadi kualitas ibadah kita tuh tergantung berat kepada ketulusan kita pada nomor satu tadi itu. Ya. Nah, ada juga orang pelacur dari Bani Israel, ya. Dia seorang pelacur karena pekerjaannya pasti dia lembur lah ya, nggak mungkin kan nggak lembur. Ya, pulang-pulang pagi dia tengok ada anjing yang kehausan. Anjingnya kehausan, kemudian dia pengen minum tapi melihat sumur dalam, kalau masuk ke sumur nanti nggak bisa balik lagi kan repot. Akhirnya si pelacur itu memberikan minum dengan risiko mati kan. Kan serigala itu Pak kalau haus dikasih minum bisa, tapi kalau lapar kita dimakan. Itu. Jadi di Mesir itu biasa. Sampai detik ini yang namanya serigala masuk desa itu biasa. Jadi kalau kita kan ada orang mati tabrakan motor itu kan biasa ya. Kalau di Mesir itu orang kemakan serigala terus mati itu tuh biasa Pak. Di Mesir itu. Karena orangnya boleh bawa pistol di sana, bawa safety. Kalau di musim panas yang sangat panas, itu serigala itu masuk desa. Kalau kita kan dulu ABRI masuk desa. Iya, makanya serigala masuk desa. Kalau udah masuk desa Pak, wah nggak punya persiapan ini. Dulu saya sempat seperti itu, hanya saja memang takdirnya memang belum wafat gitu aja. Gitu. Saya masuk kampung gitu ya. Di Mesir itu ada distrik ya, saya distrik 10 masuk ke sana, masuk distrik 10, lah kok nggak ada orang? Lah itu kok minimarket tertutup. Ada apa ini? Ada polisi. Ke di Taman Safari polisi sebenarnya. Ternyata waktu itu memang sedang diserang kampung itu Pak, serangan serigala gitu. Saya masuk ke rumah teman, tok, assalamualaikum, salam. Serigala apa orang? Barangan DT. Bukan. Dia ngomong gitu kan. Awas, belakang itu benar. Apaan sih belakang saya? Belakang saya dompet sebelah itu kan. Pas buka langsung tutup. Apa? Tuh lihat tuh. Ada lalu di TV foto siarannya. Sedang diserang. Oh gitu. Iya. Si bisnya mau aja lagi suruh berhenti.
polisi cuma gitu, mungkin dia cuma ngasih tahu, dikira dia saya bawa pistol kali ya. Ya Allah, begitulah kondisinya. Jadi dia tulus ngasih minum kepada anjing serigala, dengan resikonya mungkin tidak disebutkan dalam hadis itu, diampuni seluruh dosanya karena ketulusan yang luar biasa. Jadi yang dilihat itu tulusnya, bukan anjingnya. Banyak banget anjing pengen masuk surga, lalu ibadah, kasih minum anjing atu-atu, lah bukan itu ketulusannya. Jadi ibadah yang kelihatan simpel tapi tulus, maka itu jauh lebih berkualitas daripada. Maka banyak orang yang susah untuk menjaga kualitas dalam urusan ke tanah suci itu. Kemudian juga mana ya, pengen singkat-singkat. Kalau mau, mari kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke tanah suci, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi rezeki selalu bisa berangkat ke tanah suci, ya. Bukan rezeki uang, tapi rezeki berangkat. Karena bisa berangkat ke sana itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang punya uang belum tentu berangkat, tapi yang orang berangkat belum tentu juga punya uang, tetapi bisa berangkat ke sana merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka panggilan niat itu mudah-mudahan Allah wujudkan kepada kita. Tapi banyak orang yang ketika mendengar yuk kita haji, yuk kita ke tanah suci, yuk kita ke Aqsa dan sebagainya, maka beberapa orang menyambutnya kurang sopan. Di antaranya adalah kalau tidak malas bangga. Jadi menunda-nunda amal soleh, menantikan waktu yang tepat untuk tarajada Ramadan. Ramadan kan pahalanya gede. Batuk begini, kamu juga tahu batuk. Silakan Pak. Nggak punya Pak ya? Sian. Jadi dengan harapan bisa ke bulan Ramadan, ternyata bulan Ramadan juga nggak bisa dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah tidak ada gregetnya di hati kita tentang hal tersebut. Ya. Kemudian juga ada satu hikmah yang sangat indah, bahwa orang-orang yang kenal Allah tidak akan berhenti ketika terbukanya baginya pintu gaib. Jadi ketika kita doa dikabul, itu nggak langsung bangga. Kenapa? Tujuan kita adalah Allah, bukan miracle. Jadi ibu ke Mekah dapat miracle atau nggak dapat miracle, atau cuma sekedar dapat mie ayam, ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena tujuan kita ke sana bukan miracle. Tapi dengar-dengar Pak Ustadz orang dapat miracle, itu bukan urusan. Warid itu urusan Allah. Yang penting bagi kita adalah wirid. Kita bisa ke sana, terus kita belajar untuk ikhlas dan sebagainya. Allah kasih miracle, tidak dikasih miracle, itu bukan urusan kita. Sebab ada jamaah sempat sakit di Mekah, Pak. Di Mekah. Terus datanglah satu kamarnya, teman kamarnya. Ustaz mau ke kamar itu ya? Iya. Mau ngeliat yang sakit. Sebentar Ustaz, saya mau ngomong Ustaz. Oh, ngomong apa Pak? Dia itu sebenarnya bukan sakit Pak Ustaz. Loh, kenapa? Jadi dia itu waktu di Madinah dengar katanya kalau orang yang ke tanah suci itu dapat miracle, doa dikabul, bulan doa udah ada, harapan hati baru ngeliat udah dikabul. Dia nggak dapat miracle Pak Ustaz di Madinah. Nah terus sampai di Mekah, mungkin di Mekah dia dapat, sampai di Mekah pun tawaf untuk semuanya dipermudah oleh Allah dan tidak ada miracle. Makanya dia nggak makan karena dia bingung, kenapa saya selama di sini kok nggak dapat. Oh itu, oh ya udah, saya datang. Assalamualaikum Pak. Oh iya Pak. Oh saya gitu. Nangis bentar. Bapak saya mau tanya boleh Pak? Monggo Pak Ustaz. Sampai ini Tuhan itu apa? Allah. Tenang. Allah tenang lagi. Allah. Tuhan kamu tuh Allah apa miracle? Allah Pak Ustaz. Jadi kalau kamu sudah dapat syariat Allah, apa kamu sedih? Enggak. Nah itu kenapa sedih? Itu kamu dapat miracle. Loh, Tuhan kamu namanya miracle namanya.
baru sadar Tuhanmu namanya bukan miracle tau? Iya Allah. Syarat-syarat kelab sa'i sudah, ya sudah. Kebayang ya? Ini Pak banyak orang-orang yang salah. Kalau begitu berarti kan lebih kepada mengharap miracle daripada mengharap ridhonya Allah. Nah, ini sambutan yang kurang tepat. Ya. Kemudian lagi ada namanya Om. Kan kita kan ada Om Ahmad, di sana ada namanya Om Do. Ngomong doang. Ya. Apa ciri daripada ngomong doang? Sedih karena kehilangan kesempatan berbuat baik, disertai dengan ketidakmauan, termasuk termasuk tanda diri yang tertipu. Mas, udah Mekah belum? Mau? Mekah pengen. Bener? Nggak berangkat ngapa? Itu dia. Tarda itu bahwa orang itu sebenarnya nggak mau. Mas, udah tahajud. Tahajud ibadah yang besar udah ceramah tentang keutamaan tahajud. Udah tahajud, doakan bosan. Ya. 1 tahun kemudian, bagaimana tahajudnya? Belum sih Ustaz, tapi penting loh tahajud itu Ustaz. Nah itu namanya lah Omdo. Banyak yang belum berangkat Omdo banyak, udah sampai sono pun Omdo banyak. Sampai sono di hotel aja. Ya, yang kepikiran tuh albaik Allahumma albaik. Wah, labbaik albaik. Wah, kurang ajar nih. Albaik. Baru datang tanya Ustaz, albaik di mana? Di Arab, sebelum itu di Arab. Albaik. Aduh ya Allah. Salah lagi niatnya. Baru pertama albaik. Pak Ustaz, maaf ya saya lagi nggak enak badan, saya nggak ke masjid. Oh ya nggak apa-apa Bu gitu. Kita pulang masjid, dia borong banyak banget plastik di gunung. Tulisannya bin Daud. Ya masjid kagak itu namanya Omdo. Ya. Ar-raja maqaranahu amal wa illa fatilkal umniyah. Suatu harapan itu kalau disertai dengan action. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu, saya mau tanya sedikit lah ya. Bapak Ibu pengen nggak sih punya istana di surga? Istana boneka? Istana apa? Oke. Kalau mau apa hadisnya? Bangun masjid. Udah. Yang apa? Jadi Bapak-bapak hadirin, harapan yang besar sekalipun ya langsung disertai dengan action. Ya. Langsung cari lokasi yang masjidnya jauh, cari tanah di situ, ya. Tanya harganya berapa, beli semeter dulu. Habis beli semeter yang deket jalan, peletakan batu pertama. Ini udah puluhan Pak masjid Pak saya ngomong kayak gini. Peletakan batu pertama. Maka ketika Anda meletakkan batu pertama dengan tulus ikhlas betul-betul pengen bikin masjid, walaupun kita wafat belum terbangun, Allah sudah tahu niatan kita, Allah akan tetap bangunkan istana di surga nanti. Tapi fakta lapangan bunyinya bukan begitu ayat Quran. Ya. Apa kata Allah? Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum, agar Allah mau ngelihat ketulusanmu. Kalau Allah sudah melihat ketulusan, Allah akan turun tangan untuk membereskan selanjutnya batu kedua, batu ketiga dan sebagainya. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Kenapa? Ketika seorang hamba ingin berbuat baik, ingin membangun masjid, ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sampaikan kepada Imam al-Mujahidin. Siapa pemimpin pejuang? Ya Imam al-Mujahidin, assalatu wassalamu alaik. Ada pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar berarti mikrofonnya rusak. Kedengeran ini. Ya Imam al-Mujahidin. Siapa Imam Mujahidin?
Ya Rasulullah, jadi ketika kita ya Allah pengen bikin masjid peletakan batu pertama, ya Allah pengen kedua, insya Allah menjadi problem bagi kita. Batu kedua dari mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita tulus ikhlas, ingat itu tulus ikhlas takwa teh, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar dan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan cuma semeter itu cuma menunjukkan saja, menunjukkan kesungguhan. Allah tahu, kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah, umatmu ingin membangun masjid di kampung sebelahnya lagi nggak tahu apa. Itu kampung sebelah doang, kampung sebelah. Jelas Pak? Nanti kalau sudah begitu, Rasulullah akan melihat ada anggota baru dalam perjuangan, namanya Fulan bin Fulan ingin berjuang membangun masjid. Kemudian Allah pun melihat, maka Allah akan bantu dia, Allah akan bantu dia. Setelah itu kalau sudah berdiri masjid, baru ayat itu dilanjutkan, walladzina amanu, orang-orang manusia beriman akan menoleh, menengok, melihat tuh ada masjid. Jadi ini artinya siapa orang melakukan tulus bersembunyi, maka Allah akan bantu sehingga tidak ada, tidak pakai bahasa Jawa biar enak, tidak ada, ya salahnya dengan bahasa Jawa ini, tidak ada orang melakukan bersembunyi kecuali Allah akan tampakkan. Siapa orang berusaha untuk tidak terkenal, Allah yang akan membuat dirinya terkenal. Orang kok sholat sembunyi-sembunyi, maka dia itu ingin memuliakan Allah, maka Allah akan proklamirkan kepada manusia, sukai dia, cintai dia, karena dia mencintai aku. Kita bersembunyi, Allah yang akan proklamirkan. Kita memproklamirkan diri sendiri, Allah akan sembunyikan hati-hati manusia, sembunyikan kita dari hati-hati manusia. Siapa orang yang tulus ikhlas ingin membangun masjid, walaupun peletakan batu pertama, maka sisanya Allah akan bantu kita. Itu ceritanya, Pak. Nah itu, lah ini kok gak ada actionnya. Itu namanya bukan harapan, itu namanya harahap. Harapan itu mesti disertai dengan action. Kalau tidak, namanya adalah hayalan. Pengen sih, bikin masjid itu begini, mundur begini, pokok tenang dah. Karena terwujud-wujud, karena kenapa? Karena harapannya itu tidak tulus, maka tidak diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa, Pak, luar biasa. Gitu. Ya, itulah ya yang dinamakan dengan omdo, jangan sampai omdo. Kemudian yang tidak kalah penting terakhir, mungkin kita mesti lihat bahwa takwa ini ada levelnya. Ada level orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang dalam beragamanya main-main. Maka dikatakan ya apa ya? Ya hadis qudsi ini. Ya bani Adam, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ya, beribadahlah kepada Allah dan jangan main-main. Beribadahlah kepada Allah wala tal'ab, fala tal'ab. Ya, ya bani Adam, gimana tuh titik-titiknya saya lupa itu. Ada Syekh Qardawi dalam ceramah beliau, u'bud rabbaka, kalau bahasa Arabnya begitu, tetapi nggak bisa di ini hadis qudsi, fala tal'ab. Jadi orang-orang fasik Islam, apa itu namanya itu, orang awam, agama itu sekedar, maka agama itu cuma sekedar aja. Fala tal'ab, kata Allah, beribadahlah pada Allah, sembahlah Allah dan jangan main-main. Kemudian orang yang main-main naik lagi menjadi ahli ibadah. Di atas ahli ibadah adalah kekasih Allah. Jadi ada 3 level: orang fasik, Islam awam, orang mukmin atau abror, ahli ibadah, dan yang ketiga adalah orang-orang yang kekasih Allah. Kalau orang yang fasik itu mereka masih jauh dari Allah dan hanya berhayal ingin dekat dengannya. Yang kedua adalah orang abror, orang yang selalu ingin mendekat kepada Allah dan berusaha untuk mendekat kepada Allah.
Dan yang terakhir, orang-orang yang kenal Allah adalah orang yang nggak mau jauh dari Allah. Beda ya, orang yang sedang mendekat dengan orang yang nggak mau jauh, beda. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Yakhsha adalah takut jauh. Jadi nggak mau jauh gitu. Karena saking dekatnya nggak mau jauh, takut jauh. Kayak anak kecil yang selalu dekat sama emaknya, sederan aja, geledotan aja, emaknya mau kemana ada ngintil aja. Nah itu namanya yakhsha. Ya, lalu jauh takut dia ingin selalu dekat. Nah itu yakhsha namanya. Jadi takut kejauhan. Kan adanya takut ketinggian.